Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Acara yang selanjutnya adalah kuliah umum oleh Kepala BRSDMKP. Acara selanjutnya adalah penutup. Baik, menginjak pada acara yang pertama adalah pembukaan, izinkan saya membuka acara kuliah umum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan serta pembukaan dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo kepada Dr. Muhammad Heri Riyad Alauddin SPI MSI. Saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami sangat hormati Bapak Kepala Badan, Bapak Kepala Pusat Pendidikan, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adikku sekalian, taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, mohon izin Bapak Kepala Badan, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu luang Bapak untuk memberikan kuliah umum di Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Yang kedua, kami laporkan kepada Bapak, Alhamdulillah, kegiatan kuliah umum ini dihadiri oleh seluruh taruna dan dosen Bapak, baik secara offline dan juga online. Nah, tentunya kami berharap seluruh taruna dan juga Bapak Ibu dosen yang mengikuti kuliah secara online dan offline ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat, bisa betul-betul mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dan tentunya proses pembelajaran ini yang kita lakukan secara daring dan juga nanti kita lakukan juga secara luring. Kemarin sudah mulai sistem sonasi, di 2021 akan kita lanjutkan. Dan nanti insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan dan Pak Kapusdik, bahwa nanti di 2021 insya Allah kita akan mulai pembelajaran secara offline bertahap. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian tetap semangat untuk mengikuti hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan dan mohon izin Pak Kepala Badan untuk kuliah umum pada pagi hari ini kami dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya adalah kita akan memasuki acara inti dari kegiatan pagi hari ini, yaitu adalah kuliah umum dengan tema Ocean Knowledge, di mana narasumbernya adalah dari Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profesor Insinyur R. Sarif Wijaya, PhD Efrina, dan akan dipandu langsung oleh moderator dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Dr. Muhammad Heri Riyad Alauddin SPI MSI. Untuk beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada pagi ini kita akan mengikuti kuliah umum dari Bapak Kepala Badan kaitan dengan Ocean Knowledge yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Dan kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan kuliah umum kepada kita semua. Saya persilakan Bapak. Hadirin sekalian, para adik-adik, taruna, taruni, para dosen, hadirin sekalian saya muliakan. Jadi mohon izin saya menggunakan waktu sebentar, sekitar 30 menit. Setelah itu nanti kita ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Intinya adalah bahwa bangsa-bangsa di dunia itu dengan berjalannya waktu sudah mulai muncul kesadaran bersama. Bahwa bumi yang tempat kita bertempat tinggal ini harus kita kelola seoptimal mungkin untuk kesejahteraan umat manusia. Juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Kesadaran ini muncul setelah melalui beberapa periode masa-masa eksploitasi, pemanfaatan sumber daya alam, ya, penjajahan, kolonialisme dan sebagainya, maka mulai membentuk organisasi dunia, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. PBB itu terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. PBB ya, dan kemudian mulai itu didorong pemikiran-pemikiran tentang perdamaian dan pemikiran-pemikiran tentang kemerdekaan, pemikiran tentang hak asasi manusia, berbagai isu telah diangkat oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa ini. Indonesia masuk sebagai
bagian dari negara PBB ini. Tahun 2000 muncullah keinginan bersama mengembangkan prinsip-prinsip hidup yang baik yang kita sebut sebagai Sustainable Development Goals. Ya, Sustainable Development Goals, SDGs. Di situ ada prinsip-prinsip kesehatan, prinsip-prinsip kesehatan, prinsip-prinsip pendidikan, prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat, prinsip-prinsip keberlanjutan, perubahan iklim, dan sebagainya. Di dalam SDGs tadi, Sustainable Development Goals tahun 2000. Salah satu di SDGs tadi, ada nomor 14, SDGs nomor 14, itu adalah Life Below Water, kehidupan di bawah air. Nah, di dalam konsepsi satu kalimat tadi, Life Below Water tadi, maka muncul kesadaran bahwa laut ini ternyata menempati hampir 2/3 dari wilayah bumi kita yang kita cintai ini. Di dalamnya ada kehidupan, ada ekosistem, ya, yang sepenuhnya ternyata bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Ikan-ikannya, semua biota lautnya, ada oil and gas di dalamnya, ada mineral, ada terumbu karang, ada mangrove, ada segala macam. Sudah mulai muncul kesadaran bagaimana laut ini menjadi sesuatu yang karena 2/3 wilayah dunia, maka menjadi kekayaan bangsa kita semuanya. Bangsa-bangsa dunia ini. Kekayaan bersama dan yang harus dijaga baik-baik. Nah, karena itu pada Juli 2018 ada 14 negara muncul berdiri bersama dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia dan wakilnya, co-chairman-nya adalah Presiden Palau. Indonesia diundang untuk bergabung dengan 14 negara tadi. Mulailah terjadi serangkaian diskusi. Rapat-rapat 3 bulan sekali kita bertemu. Pada saat itu menteri kita adalah Ibu Susi Pujiastuti, ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Sherpa, sebagai wakil resmi Indonesia di dalam 14 negara tadi. Kemudian saya ditunjuk sebagai wakil Sherpa untuk KKP, untuk Indonesia. 3 bulan sekali kita bertemu, dan 14 negara ini membentuk 3 organ, yaitu 3 organisasi. Satu adalah Sherpa Group sebagai pengambil kebijakan. 2 adalah Expert Group, dan yang ketiga adalah Advisory Group. Expert Group anggotanya adalah para ilmuwan, ahli-ahli seluruh dunia. Alhamdulillah kita Indonesia, saya diminta bergabung, saya, Dr. Mas Ahmad Santosa, Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri kita, bergabung. Kemudian ada beberapa ahli yang lain. Kemudian Advisory Group anggotanya adalah para industriawan, NGO, para pakar lepas, masyarakat, dan seterusnya. Setelah 2 tahun kita bekerja, muncullah sebuah dokumen resmi yang akhirnya disepakati sebagai sebuah konsensus 14 negara tadi. Kemudian kemarin tanggal 3 Desember dideklarasikan oleh 14 kepala negara tadi. Saya persilakan untuk dilihat filmnya. Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan statementnya di dalam 14 negara tadi. The ocean gives us life. It feeds us, entertains us, connects us, inspires us, and powers our success.
I grew up in a beachside suburb of Sydney, and it was very often the case that I'd head down to the beach after school with my mates. It is so much part of our way of life. From an early age, you learn how to swim, you learn how to fish. That's a very important part of our culture and tradition. Indigenous peoples have lived in harmony with our natural world and our oceans for millennia, and we need to draw from their expertise on how to better support and cherish and steward our oceans. We are sailors, we are fishermen, we are industrialists, we are dependent on the ocean. But today, the ocean's health is off track. At a time when we are already looking to recover from the unprecedented COVID-19 pandemic, we understand how vulnerable we are to health and other shocks. It's important that we consider ocean as a partner. Life on Earth as we know it depends on the health of the ocean. Research shows that a healthier ocean is a smart investment that will deliver social, health and economic and environmental benefits. The health of our Earth and the health of our people are linked. They're totally intertwined. Perdana Menteri Jepang. Nuestra visión es encontrar un balance Ini semua entre la conservación y el uso sustentable de los recursos del mar. I believe we can choose a triple win. A win for people, a win for nature and our economy. With effective protection, sustainable production, and equitable prosperity. Coba Anda lihat kan, hampir semua kegiatan kita lewat laut. The Ocean Panel, composed Kapal of pesiar, 14 serving nelayan, world leaders, has put kontainer, forward a new ocean tourisme. action agenda. Nous invitons à assurer une gestion durable Canada, de 100% des zones Trudeau, océaniques se trouvant à l'intérieur des limites de nos territoires. Energi dari Listening laut, to science, gelombang, kapal listening to ikan, research, listening eksplorasi to best bawah laut. practices that we have seen work for many other countries. Ini rumput laut. Sustainable ocean action should be a cornerstone of national and global policies. Pengelolaan laut yang berkelanjutan akan mendukung pencapaian SDGs. We are looking for reason to believe that in 2021 Ini dari beyond, Ghana. we can not only fix what COVID did to the world, but also fix the problems we already had on our plate. Kita sudah kehilangan banyak Climate dengan change, hutan kita pollution, dipotong, ditebang, ecosystem collapse, sampah plastik, economic instability, karbon unhealthy dioxide diets, yang masuk ke alam. poverty, and unsustainable Semuanya practices membuat across es all mencair. sectors. Ya. The answer is a healthy ocean with sustainability at its core. Oceans may separate us physically, but they can also bring humanity together for a healthy, prosperous future. El esfuerzo por una economía oceánica sostenible y sustentable tiene que ser multisectorial y multilateral. Kita sudah harus berpikir tentang sustainable ocean economy. Bagaimana membangun ekonomi yang berkelanjutan dari laut. Into reality and treat the oceans as the solutions for the future. The ocean gives us so much. Es Let's Kutub give Utara it udah mulai banyak 100%. mencair. Nanti muka air laut naik, rob terjadi di negara-negara kita, termasuk Indonesia. Anda lihat banjir, itu kenapa? Karena muka air laut naik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, adik-adik semuanya, jadi sudah ada kesadaran bersama. Ini nanti dokumen ini akan dibawa ke United Nations, 14 negara ini akan menyampaikan presentasinya di depan seluruh negara-negara dunia, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah convention. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, adik-adik semuanya, apa isinya dari dokumen ini? Nah, jadi ini adalah 14 negara tadi, dari Australia, ya, Scott Morrison, dari Kanada, Justin Trudeau, kemudian dari Chile, Sebastian Pfeffer, dari Fiji, ya, Frank Benama, kemudian dari Ghana, dari Indonesia, dari Jamaika, dari Jepang. Jepang ini sudah ganti, ya, Shinzo Abe sudah ganti dengan yang baru. Kemudian dari Kenya, dari Meksiko, dari Namibia, Norway, Palau, Portugal, dan terakhir adalah Special Envoy for Marine, itu dari United Nations, Peter Thompson. Ini adalah penggagasnya. Lanjut. Nah, jadi ini adalah our call to action. Jadi ini bukan sekedar
dokumen, tapi mereka minta kita ini bergerak bersama. Makanya disebut sebagai action coalition. Koalisi untuk aksi. Makanya saya punya tugas di Indonesia, karena saya sebagai Sherpa di Indonesia. Suara saya bisa didengar? Ya udah. Bisa, Pak. Siap bisa, Pak. Siap bisa, Pak. Yang lain siap bisa, Pak. Siap bisa, Pak. Siap bisa. Siap bisa, Pak. Siap bisa, Pak. Oke. Yang lain dibut. Sip. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Ya, jadi Mbak sekalian, kita bareng-bareng, kita membangun persepsi yang sama seluruh dunia. Apa yang harus kita kerjakan untuk laut kita? Makanya kita sebut sebagai our call to action. 100% action. Ya, kita bikin framework apa saja. Lanjut. Ya, jadi 100% approach 2030 targetnya. Sustainable Ocean Plan are providing a credible basis for safeguarding the long-term health and resilience of the ocean, attracting investment, creating jobs to the benefit of coastal communities and national economies. Apa artinya? Bahasa Indonesianya adalah kita sudah harus bikin suatu rencana aksi bersama yang merupakan basis yang bisa dipercaya untuk menjaga kesehatan laut secara jangka panjang, kemampuan laut beradaptasi terhadap perubahan iklim, menarik investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus keuntungan bagi masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi nasional. Targetnya itu, ya. Nah, we are commit, we are urge. We are urge itu artinya kita sepakat dan kita habis-habisan. Kita berusaha, urge itu artinya kita berusaha habis-habisan untuk ke sana. Lanjut. Kita targetkan semuanya 100% 2030. Karena sekarang 2020, maka kita bikin 10 tahun plan. Tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dan seterusnya. Kenapa saya menyampaikan ini kepada Politeknik? Seluruh Politeknik saya akan keliling seluruh Indonesia, dan saya akan sampaikan semua harus bergerak ke sana. Lanjut. Pertama adalah ocean wealth. Ocean wealth. Kita mendapat kesejahteraan dari laut. Kita mendapat manfaat dari kekayaan laut kita. Mulai dari apa? Pertama, sustainable ocean food. Jadi kita harus memastikan bahwa laut kita masih ada ikannya. Laut kita masih bisa ditanami. Ditanami oleh apa? Oleh ikan. Kita punya keramba-keramba jaring apung dan sebagainya. Kita punya nelayan-nelayan ke laut untuk nangkep ikan dan ada ikannya. Kita ada budidaya rumput laut yang banyak. Kita ada kegiatan-kegiatan yang mendapat makanan dari laut. Ini contoh-contohnya, mulai dari nebar jaring, TPI-TPI yang bersih, yang higienis, yang kualitasnya bagus, ya. Kita ada kegiatan ekonomi di masyarakat, sustainable ocean food. Karena itu nanti Poltek Sidoarjo saya akan dorong agar kegiatannya semua mengarah kepada kegiatan ekonomi masyarakat yang menghasilkan pangan. Kita ini harus habis-habisan di pandemi COVID-19, orang kekurangan pangan. Ya, karena itu semua jengkal tanah, setiap jengkal air harus kita tanami. Ini tanahnya lebar, itu ada kolam-kolam, harus ditanami semuanya supaya menghasilkan ikan. Setelah itu menjadi sumber pangan. Ya, ini prinsip pertama yang harus kita pikir. Kekayaan dari laut. Yang kedua adalah sustainable ocean energy. Coba renungkan, panas matahari kita tiap hari panas, tapi kita tidak pernah memanfaatkan. Kita langganan listrik dari PLN, padahal matahari hebat-hebatan tidak pernah kita tangkap. Kita biarkan lalu begitu saja. Sore hari matahari tenggelam, kita sudah tidak mendapat manfaat hari itu, matahari hari itu. Karena itu saya mendorong semua politeknik kita mulai berpikir solar cell. Mulai berpikir memasang panel-panel surya untuk menangkap matahari. Sinar matahari untuk kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin menangkap angin. Di Pulau Kerto, di pinggir laut, anginnya kenceng, bikin kincir. Kincir kita jangan ngambil dari PLN. Kincir untuk tambak kita. Kenapa enggak pakai kincir angin, taruh ke bawah, diputar untuk muter kincirnya tambak.
Jadi nggak usah pakai listrik PLN. Karena apa? Listrik PLN menggunakan fosil, pakai batu bara, pakai oil and gas. Padahal oil and gas Indonesia umurnya sekarang sudah tinggal 30 tahun. Batu bara umurnya sudah tinggal 80 tahun. Kita sudah tidak punya cadangan deposit minyak lagi. Tidak punya cadangan deposit batu bara lagi. Pertanyaannya, kita bahagia. Karena kita sudah di ujung tahun. Anda pun juga bahagia, 30 tahun Anda masih aman. Nanti 50 tahun nggak ada namanya sepeda motor. Karena nggak ada bensinnya. Lari pakai apa? Ya kan? Harus mulai berpikir, oh sepeda motor pakai listrik. Oh sepeda motor pakai solar cell. Disetrum masuk baterai, baterainya taruh ditumpakkan di motor kita. Kita naik motor dengan baterai. Pulang, di-charge lagi dengan listrik. Iya toh? Alah Pak, kok kemelipen sih mikir kayak gitu. Sekarang aja naik motor jegreng ya, pom bensin. Rasain lo ya nanti kalau pom bensin udah ada bensin. Iya kan? Kalau sudah semua bensin tidak ada, Anda mau ngapain? Betul enggak? Ya, jadi Anda anak-anak muda, kami aman. Kita pensiun, kita mati, enggak ngalami itu. Anda masih ngalami. Anda masih ngalami. Apalagi anak Anda lebih ngalami lagi. Enggak ada bensin. Setuju enggak? Kenapa enggak mulai sekarang kehidupan kita mulai ubah? Hemat energi. Jangan pakai bensin, jangan pakai solar. Kurangi konsumsi. Karena dulu tahun 73 kita anggota OPEC. Anggota negara-negara penghasil minyak dunia. Kita net eksportir minyak. Artinya apa? Kita betul-betul negara pengekspor minyak. Sekarang, tahun 2020, kita net importir minyak. Kita sudah tidak punya minyak lagi. Kita import untuk Anda bensin Anda itu Anda import. Bayarnya pakai apa? Pakai utang. Apa itu kehidupan yang kita mau bangun masa depan? Enggak. Jawab say no for that. Ya, jawab tidak. Kita ingin berubah. Makanya motor listrik harus dimulai. Saya usul Bapak pikirkan di sini. Bengkel mekanisasi bikin. Bisa enggak sepeda yang kita punya itu tambahi motor kecil, listrik atau yang udah sederhana aja. Nanti Anda ketawa kan? Alah Pak, gila nih. Ya kan? Sepeda dikasih motor, habis itu jalan sendiri. Anda pikir orang-orang yang kita beli motornya hebat-hebat itu dulu nggak gila nih? Sama, Jepang yang ekspor motor seperti itu dulu zaman dulu, dia juga gila nih. Tetapi sekarang dia sudah tidak gila nih, karena dengan berjalannya waktu, teknologi nambah, dia tambah cantik, tambah bagus. Tahun 70-an, mobil yang kita kenal itu made in Jerman. Made in Amerika, made in Australia. Dulu ada Holden besar, ya kan? Ada mobil-mobil Ford, model segala macam. Mobil Jepang kecil. Dulu kalau kita lihat Colt diesel, naik Colt antar kota itu, angkutan pedesaan, Colt itu pintunya ditutup, brek gitu, ya pecah. Tahun 70-an. Innovanya jangan Innova, Kijang, kotak, bentuknya kotak, jelek. Tahun 70-an, Jepang itu bikin mobil jelek sekali. Anda gilo, nggak mau naik Anda. Ya, saking jeleknya. Sekarang, keren-keren. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Kita tidak melakukan. Ya, jadi kita mulai dari yang sederhana, kita mulai dari yang kecil. Tambah Anda bebas listrik PLN, sanggup enggak? Pak Direktur sanggup enggak? Sanggup enggak Pak Direktur? Sanggup Pak. Oke, Anda semua sanggup enggak? Ya, jangan tegap aja, tapi iya beneran. Karena 100% komitmen. Tambah tidak boleh pakai listrik PLN. Kita bikin kincir sendiri, kita bikin sumber daya sendiri, tanpa pakai PLN, bisa. Listrik ya, tepuk tangan ya. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah. Anda tahu nggak pandemi COVID-19 ini? Alhamdulillah ada pandemi COVID-19. Kenapa? Konsumsi BBM itu tinggal sepertiga. Kenapa? Nggak ada orang jalan-jalan. Betul ya? Nggak ada orang ke mall.
listrik dijaga, ya toh, karena rugi, bayari listrik, segala macam dipantein. Karena nggak ada, akhirnya apa? BBM-nya hemat. Coba dari dulu-dulu, nggak usah ada pandemi hemat, kan bagus ya? Enggak, ya. Kita boros dulu karena kita anggap dulu di Jawa Barat itu yang dari Jawa Barat siapa? Angkat tangan. Itu ada istilah namanya ngabuburit, betul ya? Ngabuburit itu adalah menghabiskan waktu menunggu buka puasa, betul ya? Jalan-jalan. Kemana? Tidak ada tujuan, ngabisin waktu. Kira-kira itu gaya hidup orang kaya atau orang miskin? Gaya hidup orang kaya, enggak ngetokno bensin tanpa tujuan, ngabisin waktu, bakar bensin. Kan sama dengan bakar uang, betul enggak? Tapi itu jadi gaya hidup, ngabuburit. Betul enggak? Ya, jadi Bapak sekalian, ini contohnya sustainable ocean energy harus kita pikirkan. Yang kedua, sustainable ocean based tourism. Pulau Kerto saya dorong menjadi tempat untuk turis. Dibuat yang cantik, semua kampus-kampus kita sekarang dibuat yang indah, yang bagus, yang cantik. Pangandaran saya siapkan untuk objek turisme. Maros juga demikian. Patratani, Palembang saya siapkan demikian. Mudah-mudahan Pulau Kerto juga melakukan hal yang sama. Jadi turis masuk, belajar tentang perikanan, datang. Turisnya jangan dianggap bule, lokal aja, orang Pasuruan. Kalau Sabtu Minggu naik motor, bawa keluarganya lihat ke sana. Nah ini kita mulai berpikir sana. Supaya jadi sustainable ocean based tourism, maka harus bersih. Tidak boleh ada sampah. Sampah plastik, ya, sisa-sisa supermi, sisa-sisa yang paling banyak itu supermi, rokok, ya kan? Betul enggak? Aqua, gelas aqua. Coba nanti Anda tengok keluar ini. Mari kita jalan keliling, di bawah situ ada supermi enggak? Ada enggak? Indomie, supermi enggak ada, ya betul. Sudah ada merek supermi, Indomie, sama mie sedap. Ya, ada nggak di situ? Awas kalau ada ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita harus jadikan bersih. Next. Sustainable ocean transport. Sekarang kapal-kapal kita semuanya pakai full oil, pakai fosil. Sekarang di beberapa negara maju sudah mulai berpikir menggunakan tenaga angin. Kenapa kita tidak pakai angin? Dulu bangsa kita pakai layar bisa sampai ke Madagaskar. Iya kan? Pakai kemana-mana. Sekarang kita gaya pakai mesin, motor karena males. Ilmu zaman dulu nenek moyang kita naik layar, pakai perahu, pakai layar sudah hilang. Saya usul Bapak memulai itu. Pak Kapusdik memulai bikin perahu-perahu nelayan pakai layar. Layarnya bukan layar kayak zaman dulu. Yang sarung dinaikkan jadi layar ya. Sarung dinaikkan jadi layar. Bukan, ya layar modern. Pakai fiber, pakai segala macam, ya kan? Yang keren. Coba anak-anak yang jurusan mekanisasi bikin layar. Ya, bikin layar. Lanjut. Kemudian Sustainable New Ocean Industries. Ini contoh-contoh tambak udang. Ya, tambak udang yang pakai silvofisheries dan sebagainya. Kita harus mulai berpikir sustainable ocean industries. Jadi bisnis kita ini harus bisnis yang masa depan. Mangrove kita manfaatkan, ya toh, terumbu karang, ikan, ya, dan seterusnya, kepiting dan sebagainya. Lanjut. Kemudian ini yang belum disentuh Indonesia, seabed mining, mineral, oil and gas, mineral di bawah laut. Itu banyak sekali. Sekarang baru mulai kita untuk lithium di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Ya, baterai lithium. Lithium itu apa? Semacam nikel. Nikel ya, nikel kalau di split, diproses menjadi lithium. Lithium adalah menjadi baterai. Nanti masa depan semua mobil listrik harus pakai baterai dari lithium. Oleh sebab itu Menko Maritim Pak Luhut sekarang lagi gencar untuk menarik pabrik lithium terbesar di dunia ada di Indonesia, dari China. Kenapa? Karena ada nikelnya di Indonesia, lithiumnya pabrik baterainya di sini. Sebentar lagi mobil Tesla akan datang, mobil listrik. Mobil listrik, sepeda motor listrik ITS sudah bisa bikin. Mobil listrik ITS sudah bisa bikin. ITS Surabaya, tetangga Anda ini sudah bisa bikin. Sekarang coba bikin sepeda motor. Yang penting rodanya muter kan?
Betul nggak? Rodanya yang penting bulat kan? Kalau rodanya kotak baru nggak bisa jalan ya. Kalau rodanya bulat kan bisa jalan. Mau pakai bensin, mau pakai listrik. Sekarang udah mulai belajar kayak gitu ya. Jadi seabed mining sudah mulai kita pikirkan ke depan. Ya, bagaimana semua mineral dalam bawah laut ini bisa diangkat menjadi kekayaan kita. Lanjut. Kemudian ocean equity. Konsep kedua. Jadi pertama adalah ocean health. Yang berikutnya adalah ocean health. Kesehatan laut. Karena itu di laut tidak boleh ada sampah plastik. Tidak ada. Banyak sekali penyu-penyu kita di dalam perutnya ada plastik. Ikan-ikan kalau kita tangkap di laut, di dalam perutnya adalah plastik, tas kresek dan sebagainya. Apa itu kita cari cara kita memberi makan pada alam kita? Ya? Apa Anda tidak khawatir nanti ngambil ikan dari laut ternyata di dalamnya ada mikroplastik? Tapi tidak apa-apa sih kalau Anda makan plastik banyak-banyak, Anda awet muda ya. Betul ya? Daripada kita operasi plastik kan lebih baik makan plastik aja. Betul ya? Jadi bisa awet muda. Nah, jadi teman-teman sekalian, bersih-bersih pantai dan sebagainya. Coba lihat di Sidoarjo ini kira-kira kalau Anda ke sana, Pak, yakin nggak kalau nggak ada sampah? Yakin kalau banyak sampah, kan gitu ya? Bukan yakin nggak ada sampah, yakin kalau banyak sampah, betul ya? Nah, jadi kita harus, saya sekarang sedang merintis di BRSDM, di KKP, membuat desa-desa inovasi. Di Muara Sungai Berantas, di Jabon, kita bikin desa inovasi untuk plastik. Jadi di ujung Muara Sungai Berantas, kita pakai jaring, kita bikin kelompok, kita bikinkan rumah selebar segini, ya separuh ini, yang sebelah belakang itu. Di dalamnya ada mesin pembuat plastik. Kemudian semua plastik yang dikumpulkan oleh Karang Taruna tadi ditaruh situ, diolah, kemudian dijual per kilonya berapa, dia ada penghasilan tambahan baru. Ada yang bagian ngambil dari sungai, ada yang mengolah, ada yang dijual ke pabrik plastik. Kira-kira itu menjadi bisnis baru enggak? Kira-kira bisnis yang ece-ece atau bisnis yang mahal? Bisnis gede itu Pak, bisnis besar. Ya, pengolahan plastik itu adalah bisnis besar. Kalau enggak percaya, orang kaya ini Surabaya ini apa? Ternyata yang banyak adalah koordinator pemulung. Ya, ngurusi besi, ya, ngurusi plastik. Itu menjadi orang paling kaya. Haji Sukri itu setiap tahun kalau pas Lebaran, Sukri Adnan, zakatnya bisa sampai puluhan miliar. Pengusaha apa dia? Pengusaha besi tua, pengusaha pemulung. Zakatnya aja puluhan miliar, zakatnya saja. Bayangin pendapatannya berapa? Itu bisnis plastik loh. Kelihatannya sederhana ya, tapi silakan Anda renungkan. Bapak coba nanti berkunjung ke Jabon, ke teman kita yang sudah ada lokasi dibina oleh BP3 Banyuwangi. Kemudian yang kanan adalah ocean equity. Bagaimana kita memberi kesempatan yang sama kepada orang pesisir, masyarakat, dengan pengusaha dan sebagainya. Tidak boleh ada dikotomi pengusaha dan nelayan. Sama-sama harus sejahtera. Jadi namanya ocean equity. Coba lihat, nelayan diberikan TPI seperti ini. Cantik enggak TPI-nya? Bagaimana dengan TPI kita di Sedati itu? Karanganyar. Keren enggak Sedati? Nah ini tugasnya Pak Direktur Politeknik ini untuk bikin kerjasama dengan sana. Semua nelayannya pakai sepatu boot, masuk pakai cuci tangan, higienis dan sebagainya. Ini TPI-nya kayak bandara, atapnya begini. Ini di Bitung, ini di Sebatik. Ini di Sebatik. Saya waktu di Jembrekan Tangkap kita bikin TPI higienis. Ini yang disebut sebagai ocean equity. Kita memberikan kesempatan yang sama kepada nelayan miskin, tetapi mendapat perlakuan yang sama. Mereka mendapat kehormatan, kebanggaan. Bahasa seorang nelayan, ya fasilitasnya bagus. Anda tahu nggak, gara-gara yang persoalan cantrang dulu, Ibu Susi, kemudian saya jadi dirjen tangkap, ke sana, approach dan seterusnya, saya bilang, udah bubar ya, nggak usah pakai cantrang. Nanti cari makan di mana? Saya bawa Anda. Saya ajak mereka ke Dobo dan Tual. Ke
ketemu sama pengusaha segala macam, ketemu wali kota, lihat ikannya segala macam, akhirnya mereka mau. Sekarang ada hampir 1.400 kapal, Pati, Juwana, Tegal segala macam, Rembang pindah ke Arafura. Nelayannya kalau kerja ke laut pakai apa? Enggak, nah, kalau berangkat kerja dia bawa ransel, naik Lion Air. Bukan, bingung kan Anda? Dari Rembang, Pati ke Semarang, kemudian dari Semarang naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya naik pesawat lagi ke Dobo, ke Ambon, Ambon Dobo. Kenapa? Karena kapalnya nggak ditinggal. Kapalnya tinggal di Arafura. Kalau di PP begini terlalu mahal. Jadi kapalnya tinggal, ABK-nya yang pulang pergi. Itu kira-kira profesi nelayan keren enggak? Jadi berangkat ke laut bukannya pakai sarung, sandal jepit, kaos oblong, ya kan? Tapi naik pesawat. Tapi kelakuannya sama. Jadi saya pernah satu pesawat sama nelayan, iki pasti nelayan. Pakai sandal jepit, kaosnya putung, rambutnya bule, sampai nanti ya. Anu Pak Pati Pak, lapo Dobo. Anu Pak, mados apa iwak. Anu nelayan loh. Nggih, sapa juragan sampean? Iki walah nelayan. Jadi biarpun naik pesawat tetap podo ae kan gitu ya. Kelakuannya. Habis itu konco-koncone teriak-teriak di dalam pesawat gitu ya, tapi ya sudahlah. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi tapi saya bersyukur karena saya bisa ngangkat nelayan naik pesawat yang seumur-umur tidak pernah mereka bayangkan dia naik pesawat. Ya kan? Demikian juga nelayan yang sekarang Pantura mau didorong ke Natuna, emang kapalnya berangkat ke Natuna pulang pergi gini, terlalu mahal. Lebih baik nelayannya yang berangkat ke Natuna naik pesawat. Lebih murah. Ya, ganti 3 bulan sekali, A+an. Berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan. Itu namanya exchange equity. Ya, jadi kita memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berusaha, mendapat kesejahteraan, mendapat perlakuan dan fasilitas yang baik. Lanjut. Ocean knowledge. Ini adalah Anda ini. Ini adalah bagian dari kita membangun literasi, bagian dari kita membangun pengetahuan tentang tentang perikanan. Itu di atas itu adalah pembuatan garam. Garam sekarang sudah seperti itu bentuknya. Tidak lagi hamparan-hamparan besar, tapi bikin seperti greenhouse. Hujan tidak terpengaruh dia tetap bisa produksi garam. Bayangin, ya. Ini garam loh ini. Ini garam. Bawahnya plastik, atasnya plastik. Sehingga garam yang air laut dimasukkan ke sana, dia karena panasnya, karena lembabnya, karena pengapnya, dia kering, menguap, evaporasi. Akhirnya garam yang terjadi, garamnya bersih, dan banyak bentuknya yang bentuknya seperti prisma. Jadi garam butirannya itu tidak titik, tetapi prisma. Dan harganya mahal. Itu contohnya ya. Jadi ini adalah Anda ini, wajah-wajah Anda ini. Ocean Literacy ini ya. Tugas kita memberi pengetahuan kepada anak-anak muda, termasuk kepada masyarakat. Lanjut. Ini contoh lain tentang Ocean Literacy, Ocean Knowledge adalah memberikan perhitungan. Berapa nilainya mangrove kita. Kita dapat hibah pemerintah Indonesia dari Asosiasi Industri Dunia, melalui carbon trade dari pemerintah Norway hampir 20 triliun. Ya. Dasarnya dari apa cara ngitungnya? Dari berapa tegaan mangrove yang kita punya. Karena mereka mengatakan industri yang menghasilkan karbon, pabrik-pabrik, mobil dan seterusnya menghasilkan karbon ke laut, ke langit, maka perlu diredam dengan adanya mangrove. Negara yang punya mangrove banyak menyedot karbon dari udara ke dalam pohonnya. Dia harus diganti rugi. Jadi kita dapat ganti rugi dari perusahaan-perusahaan industri yang menghasilkan karbon, namanya carbon trade, masuk ke pemerintah Indonesia, tapi tugas kita satu, menjaga mangrove kita tetap baik. Itu yang disebut sebagai carbon trade. Kita dapat hampir 20 triliun dari sini. Lanjut. Demikian juga penggunaan teknologi satelit, sekarang sudah kita pakai di KKP untuk membantu nelayan, untuk mencari ikan, untuk oil spill, tumpahan minyak di Pertamina, di Kerawang, kita tahu gerakannya tumpahan minyak ini kemana, menggunakan teknologi satelit.
Ya, jadi kita menggunakan teknologi untuk mengetahui di mana letak tumpahan minyak di laut yang bergerak mengikuti arus kemana. Tiap hari kita bisa punya fotonya. Dia nanti nempel ke pantainya di mana, sehingga kita tahu berapa luasan pantai yang rusak akibat tumpahan minyak tadi. Iya kan? Nah, sehingga di situ diberi kompensasi untuk nelayan yang ada di situ berapa nilainya akibat kerugian akibat tumpahan minyak. Ini contoh. Jadi betapa teknologi kita bisa laksanakan untuk ini. Lanjut, terakhir adalah ocean finance. Bagaimana dengan manfaat yang kita dapat itu, kita membiayai kegiatan ekonomi kita. Membiayai, ini salah satu contoh, Pak Direktur dapat juga anggarannya dari BLU kita, pembiayaan untuk tambak-tambak udang kita. Membiayai tambak udang kita berkelanjutan dengan silvo fisheries dan sebagainya, uangnya dari BLU, LPMUKP. Ini contohnya. Salah satu contoh yang kita model, skema yang kita kembangkan. Ya, lanjut. Terima kasih. Jadi Bapak sekalian, itu kira-kira ocean wealth, ocean wealth, ocean wealth, ocean health, ocean equity, ocean knowledge, dan ocean data. Ocean finance. Ya, itu adalah komposisi dari dokumen Transformation Sustainable Ocean Economy yang ditandatangani oleh 14 kepala negara. Menjadi komitmen kita 2030 kita harus bisa mencapai. Ocean wealth, ocean health, ocean equity, ocean knowledge, dan ocean finance. Ya, ocean data masuk dalam ocean knowledge. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba refleksikan dari apa yang saya berikan ini di kerjaan kita masing-masing. Tadi sudah jelas, di tambak, zero energy from fossil. Kita upayakan. Di kampus-kampus kita, saya lihat datang lagi, kita mulai pasang atap-atap dari solar cell, sehingga tidak lagi pakai gas. Coba nanti dihitung, berapa kita bayar listrik per bulan, berapa sekarang? 150 juta sebulan listrik. Kali setahun hampir 2 miliar. Ya, listrik saja. Nah, mari kita hitung. Kalau kita pakai tenaga surya, berapa penghematannya? Di beberapa tempat di Wakatobi, UPT kita yang di Wakatobi itu udah 100% tanpa BBM. Di Bungus sudah mencapai hampir 60% tanpa BBM. Saya lihat di Kupang sudah mulai, kemarin saya kasih dorongan Kupang untuk membuat instalasi sendiri. Termasuk PDAM, bisa nggak kita lepas dari PDAM? Membangun destilasi air dari payau menjadi tawar, kemudian diubah menjadi garam. Teknologi lagi. Ya, baik, kemudian mangrove-mangrove kita disiapkan, plastik kita diberesin, bisa nggak kita membuat instalasi plastik di Pulau Kerto. Nanti tugasnya Karang Taruna, anak-anak orang-orang yang nganggur segala macam itu kumpulkan, suruh ngumpulin plastik. Di situ ada mesin pengolahan, kita cari pembelinya siapa, maka kita memberi penghasilan tambahan untuk anak-anak yang nganggur. Kira-kira itu bagus nggak untuk masyarakat? Kita pernah terpikir nggak? Saya kalau masuk Pulau Kerto sebelah kanan kiri jalan tuh, itu isinya sampah plastik gitu ya. Ayo, betul nggak? Pas masuk kan? Tapi kita biarkan nggak? Biarkan, ngapain dipikirin kan gitu ya. Nah sekarang sudah nggak boleh lagi begitu. Kita harus mikirin. Kita bikin alat saja. Ada tuh, nanti minta sama Bu Kapus. Harganya berapa? Nggak mahal. Udah taruh aja satu di balai RW, bikin, dilatih, segala macam, bikin. Setelah itu mulai lama-lama Pulau Kerto bersih. Kita kalau nangkep ikan di Pulau Kerto, perutnya nggak ada tas kreseknya. Iya, betul enggak? Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Mungkin kita berikan aplaus lagi buat Pak Kepala Badan. Mungkin karena waktu, beliau juga dan kami akan mendampingi ke Pamekasan, mungkin
ada satu atau dua ya yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Kepala Badan, saya persilahkan. Ada yang tanya? Taruna? Anda tidak keberatan makan ikan dalamnya ada tas resep? Kalau keberatan, mari kita lakukan sesuatu. Ya. Taruna, ada? Ya. Oke, silakan Dek. Berdiri Dek, sebutkan nama sama program studi. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama Taruna Arsar Hamanda Pratama. Saya mau bertanya Pak. Tadi kan Bapak bilang kita harus bergerak untuk melaksanakan rencana tersebut ya Pak. Nah, menurut saya dari pengalaman saya yang ngeliatin sekitar saya itu kebanyakan orang-orang pola pikirnya berbeda Pak. Banyak yang sudah merasa tenang itu, wah saya sudah dapat pekerjaan gini, saya ya udah bodo amat gitu sama yang permasalahan ini gitu Pak. Nah, pertanyaan saya itu gimana cara kita merubah pola pikir masyarakat agar bisa ikut membantu untuk melaksanakan rencana tersebut. Terima kasih Pak. Sampaikan yang pertama adalah kalau Anda jadi orang, pilih mana? Orang yang sama dengan orang lain atau orang yang berbeda? Nah itu dia. Sebaiknya kalau kita jadi orang, nanti kan Anda sudah lagi, sekarang bukan orang ya, belum ya. Nanti kalau lulus Anda jadi orang. Anda harus memilih hidup Anda. Anda milih hidup sama dengan yang lain atau memilih hidup yang berbeda? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena supaya kita punya nilai jual. Berbedanya yang baik atau yang buruk? Yang baik. Anda percaya enggak? Berbeda untuk kebaikan itu pasti lebih berat daripada berbeda untuk keburukan. Setuju enggak? Percaya? Jadi kalau berbeda untuk kebaikan pasti berat. Kira-kira sanggup nggak melakukan? Nah itu dia. Lakukan. Jadi just do it. Bagaimana caranya? Just do it. Banyak sekali pemenang-pemenang Kalpataru, pemenang-pemenang apapun, Man of the Year segala macam, orang dari ujung-ujung, kadang-kadang dia tidak punya uang, orang miskin, tapi dia bisa bikin sekolah untuk masyarakat, untuk anak gelandangan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan? Anak orang biasa, tidak punya uang, tapi karena saking prihatinnya dengan anak gelandangan, dia bikin sekolah, rumah singgah, akhirnya dia lakukan terus tiap hari, akhirnya sampai dapat penghargaan nasional, dari Rotary, dari segala macam muncul, dia dibiayai semuanya. Akhirnya dia punya sekolah yang besar. Dia menjadi sukses, padahal dia anak muda. Kalau anak muda seperti itu saja, dia kira-kira umur 40 dia akan menjadi orang sukses enggak? Oke. Ada orang lagi, anak muda memiliki keinginan, keprihatinan di daerah kepulauan, daerah pulau-pulau kecil tidak terlayani kesehatannya. Maka dia mengundang teman-temannya. Ini kebetulan orang Surabaya, anak UNER, Universitas Erlangga. Orang Surabaya bikin kumpulan, bikin perahu, bikin kapal terapung untuk melayani pulau-pulau. Sekarang dia dapat semua ya dukungan dari Indonesia untuk membuat rumah sakit terapung pertama di Indonesia. Ya kan? Kita sekarang bikin di Brantas rumah kecil sepertiga ruangan ini untuk instalasi pengolah sampah. Ternyata animonya besar. Saya sekarang mulai diminta oleh beberapa daerah yang lain bikin setiap muara sungai. Ada 333 sungai di Indonesia. Berarti saya sekarang sudah selesai 3 sungai. Brantas, Citandui, Citarum. Apakah di perintah menteri? Enggak. Di perintah presiden? Enggak. Tapi kita laksanakan aja. Hanya kita tahu bahwa presiden punya target 70% sampah laut, sampah plastik di laut selesai 2025. Itu saja pegangan saya. Maka saya bikin di 3 titik itu. Sekarang saya minta Pak Bambang menambah. Ya kan? Saya minta beliau juga menambah. Di Gresik bikin. Di mana bikin ya? Wah, harganya cuma di bawah 40 juta satu instalasi itu. Apa kita tidak bisa bikin? Bisa kan? Nah, menurut Anda kira, kalau sukses kira-kira orang akan ngikut nggak?
Kalau Karang Taruna tadi kemudian tadinya lama-lama dia bisa beli motor sendiri, kira-kira Karang Taruna yang lain mau ikut enggak? Nah, itu caranya ya. Tekad, niat, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, konsisten. Istiqomah, maka Anda akan sukses. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, silakan. Tanya. Mohon izin bertanya atas nama Laksana Setirama, Prodi Mekanisasi Perikanan tingkat madya. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, mohon izin senior-seniorita. Ya, terus. Pertanyaan saya mengenai untuk menuju ke arah teknologi modern itu loh Bapak, yang tambak tapi menggunakan energi terbarukan seperti angin. Ya, terus silakan lanjut. Nah, itu kan untuk biaya sendiri mahal ya Bapak. Biaya sendiri pasti memerlukan biaya yang besar. Apakah ada bantuan-bantuan terkait hal tersebut di Kementerian KKP sendiri? Terus? Udah? Lalu pertanyaan saya yang kedua Bapak. Lanjut. Pertanyaan kedua yaitu mengenai... Lama-lama mikirnya. Wih, ayo langsung. Pertanyaan kedua Bapak. Ya. Ya, silakan. Ya Bapak, untuk jurusan mekanisasi perikanan sendiri Bapak, mengenai perkapalan itu masih belum ada Bapak untuk muatannya. Muatan mata kuliah perkapalan dengan teknologi atau nantinya tidak menggunakan fosil untuk penggeraknya. Terima kasih. Ya, pertama. Saja Bapak dari saya, mohon izin, terima kasih. Oke, pertama jawaban saya anggaran ada. Ya, anggaran ada. Silakan Pak Direktur dirancang untuk membuat konsep energi terbarukan di tambak-tambak. Saya siapkan anggaran. Ada. Ya, enggak usah khawatir ya. Ada. Yang kedua, mengenai mekanisasi, kenapa enggak kita sederhana saja? Di Pulau Kerto itu Anda punya perahu-perahu dari fiber, ya, yang dipakai untuk sampai ke muara sungai. Ya, kenapa enggak Anda pikir perahu-perahu tadi yang pakai motor bensin diganti dengan sesuatu yang lain? Ya, silakan berinovasi. Saya orang perkapalan dan saya ngerti caranya. Ya, saya tahu caranya, gimana caranya kan mau kapal ini bergerak tanpa pakai mesin. Bisa. Gitu kan? Nah, jadi mari sekarang kita rancang. Yang penting Anda mau dulu. Ya, Mas, Anda mau. Ini saya menghadap ke sini soalnya kameranya di sini ya. Oh, saya ada kamera sana. Oh, kamera sana. Belum siap jadi artis. Ya, jadi Anda harus pertama berpikir problem statement dulu. Namanya problem statement. Jadi tambak kita dilihat butuh berapa kincir, 1 kincir butuh berapa PK. Dari PK dikonversi menjadi butuh berapa watt. Dari watt dikonversi butuh berapa kincir angin, menghasilkan putaran untuk turun ke bawah sehingga menghasilkan baterai berapa. Ya, jadi semua perhitungannya perhitungan teknis yang mestinya kita bisa lakukan. Inovasi lain kapal kita di Pulau Kerto punya untuk ke muara sungai. Selama ini pakai motor bensin. Nah, sekarang kita berpikir nggak pakai motor bensin, berarti pakai apa penggeraknya, iya kan? Pakai pedal bisa, iya kan? Kemudian pakai solar cell bisa. Di atasnya dikasih atap, atapnya dikasih solar cell. Disimpan dalam baterai, baterainya dipakai menggerakkan. Itu juga bisa, ya itu. Caranya ya hitungan teknis, nanti kita hitung secara teknis berapa. Ya. Saya rasa gitu ya, teman-teman sekalian, Anda terima kasih. Intinya adalah bahwa saya membuka ruang seluas-luasnya untuk inovasi. Membuka ruang seluas-luasnya untuk inovasi. Itulah harapan kita, target kita untuk hidup. Kalau Anda sudah tidak punya harapan, ya nggak usah hidup, gitu ya. Berakhir aja, gitu kan. Nah, kalau Anda kan masih anak muda, berusaha keras untuk mencari kehidupan supaya Anda nanti bisa dapat karir yang bagus, ya toh, hidup yang mapan, punya keluarga, semua terbiayai dengan baik, Anda sukses. Kalau saya sudah meninggalkan dunia hitam,
Ya kan? Waktu sudah pendek. Berarti kan apa? Yang saya kejar adalah saya kerja keras habis-habisan untuk persiapan saya nanti kalau dipanggil Tuhan. Betul nggak? Nah, berarti ya saya ngajak para dosen ini yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ini juga sudah mulai. Pak Ombang sudah mulai juga. Ya, sama-sama kerja habis-habisan. Untuk apa? Ngumpulin amal. Ya, jadi saya rasa itu ya, kita punya semangat yang sama ya. Sama-sama lari cepat, lari kencang, berpikir inovatif untuk kesejahteraan masyarakat, sustainable ocean economy. Ya, kita masukkan di dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan. Saya rasa mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh taruna dan juga Bapak Ibu dosen. Dan saya kembalikan ke MC untuk bisa foto bersama ya. Saya tutup. Oke, baik, terima kasih kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, beserta seluruh unsur pimpinan, seluruh sivitas Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, dan seluruh taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Dan tak lupa saya sampaikan, laut adalah masa depan kita, dan masa depan adalah milik kalian, anak muda yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan terbuka terhadap permasalahan bangsa ini. Saya, Kartika Primasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Penerimaan materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan.